Cek, cek, cek. Yo, kembali lagi dengan gua yang punya suara nggak begitu bagus, tapi mungkin bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Jadi pada video kali ini, gua bakal ulas film dengan judul Blade Runner 2049. Ya, untuk mempermudah kedepannya gua akan bilang ini Blade Runner 2049. Dengan judul video yakini, apakah kegagalan Blade Runner 2049 membunuh film bertema cyberpunk? Jadi, videonya dimulai. Jika kalian berharap lebih pada seorang sutradara, maka orang itu adalah Denis Villeneuve. Sebagian besar alasannya ya karena keputusannya untuk terjun ke proyek film futuristik cyberpunk yang gelap dan memukau. Setelah menonton filmnya sekitar 3 jam, ya kita masih belum bisa mengisi berbagai lubang yang ditinggalkan oleh Ridley Scott di film Blade Runner yang rilis tahun 1982. Apakah Rick Deckard dan Harrison Ford adalah replikan? Seperti apa koloni yang ada di luar dunia sebenarnya? Apakah android adalah tahap selanjutnya dari evolusi manusia? Atau hanya bentuk keisengan seorang sosiopat abad ke-21 untuk mempermainkan dunia? Villeneuve dan penulis skenario Hampton Fancher dan Michael Green mungkin berharap untuk menjawab semua pertanyaan itu dalam film selanjutnya. Baik Fancher dan Green mengaku kerap memimpikan sequel Blade Runner 2049 ini. Namun sayangnya, laporan bahwa pemegang hak dari Blade Runner, yakni Alcon Entertainment, kehilangan hingga 80 juta dolar, membuat impian itu tak kunjung terrealisasikan. Karena Blade Runner 2049 hingga tahun 2021 hanya mengumpulkan uang sebanyak 259,2 juta dolar di box office global, yang menurut Alcon Entertainment masih kurang untuk sampai kata impas. Karena film genre sci-fi fantasi lain seperti Wonder Woman dan Logan berhasil meraih pendapatan yang baik di bioskop. Perbedaan yang paling jelas dari film Blade Runner 2049 dengan Wonder Woman dan film Logan, tentu ya karena Blade Runner 2049 adalah film thriller fiksi ilmiah yang berbobot dan slow pace daripada film superhero yang tadi. Hanya ada sedikit film dengan pembawaan serupa. Terakhir yang masih segar di ingatan gua ya kayak Ex Machinanya Alex Garland pada tahun 2014. Blade Runner menginspirasi gue dan teman-teman gue yang nonton film ini buat mulai mempertanyakan tentang sifat kemanusiaan, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, dan jiwa daripada sekedar mengagumi CGI keren dari filmnya. Mungkin kita harus mulai menanyakan pada diri kita sendiri kenapa Blade Runner 2049 memiliki budget yang sangat tinggi, padahal di lain sisi, Humans yang muncul di TV bisa memunculkan perasaan yang nyaris serupa, namun dengan biaya yang lebih rendah. Tapi statement itu terasa kontradiksi bila kita kembali mengingat seandainya mobil Ferrari diproduksi secara massal, maka sifat eksklusivitasnya pun pasti rusak. Jadi gue yang begitu mengagumi visual dari Blade Runner 2049 yang terasa begitu mahal dan membingungkan di saat yang sama, mungkin akan bertanya-tanya ke depannya, apakah gue bakalan dapat film kayak gini di masa depan nanti atau enggak? Karena jika Hollywood merasa tidak mendapatkan uang dari film bergenre ini, maka mereka pasti beralih ke proyek lain. Dan ini bukan hanya karena Blade Runner 2049 gagal memenuhi segala ekspektasi yang ada. Karena film ini sesungguhnya adalah blueprint dari dunia baru genre sci-fi yang brilian yang mungkin tidak akan kita dapat dalam waktu dekat. Videonya selesai.